Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya, pada kesempatan ini kita mengulas materi tentang persamaan dasar akuntansi dan mekanisme debit kredit, ya, sesuai dengan silabus kita. Jadi sebelum nanti kita masuk, saya ulang lagi ya, bahwa persamaan dasar akuntansi itu aset sama dengan kewajiban ditambah modal, ya. Aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Aset, teknis akuntansinya ya, mekanisme debit kreditnya, aset ketika bertambah dicatat di sebelah debit. Aset ketika berkurang dicatat di sebelah kredit. Itu dulu, pahami sekali lagi, aset ketika bertambah dicatat di sebelah debit, aset ketika berkurang dicatat di sebelah kredit. Nah, aset itu macamnya nanti banyak akun di dalamnya, ada kas, piutang usaha, piutang biaya, perlengkapan, persediaan bahan habis pakai, investasi jangka pendek, tanah, bangunan, kendaraan, dan seterusnya. Itu masuk dalam kategori aset. Karena masuk dalam kategori aset, misal kas ya, kas bertambah, ya, maka juga dicatat di sebelah debit. Kas berkurang juga dicatat di sebelah kredit. Begitu pula untuk tanah misalnya. Tanah bertambah dicatat di sebelah debit, tanah berkurang dicatat di sebelah kredit. Itu aset. Sekali lagi saya ulangi, persamaannya aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, kewajiban ya, kewajiban itu jika bertambah dicatat di sebelah kredit, kebalikannya aset ya. Jika berkurang dicatat di sebelah debit. Oke, begitu pula dengan ekuitas. Ekuitas itu ketika bertambah di sebelah kredit, ketika berkurang di sebelah debit. Pada kasus perusahaan jasa ini ya, hutang, kewajiban itu di dalamnya ada hutang usaha, ada hutang biaya, ada hutang jangka panjang. Ekuitas atau modal diantaranya adalah modal pemilik. Nah, jadi pemisahnya itu tanda sama dengan ini ya. Jadi sifat-sifat yang ada di sebelah sini itu akan berbalik yang ada di sebelah kanan, yang ada di sebelah kiri berbalik dengan yang ada di sebelah kanan. Kalau yang sini aset ketika bertambah di debit, berkurang di kredit. Sebaliknya di sini yang sebelah kanan ini ya, kewajiban dan ekuitas, jika bertambah di kredit, ini kredit, jika berkurang di debit. Nah, ekuitas kita fokus ke ekuitas. Ekuitas itu penyusunnya tiga itu apa? Pendapatan, biaya, dan prive. Pendapatan itu menambah ekuitas, sama, sifatnya sama, menambah. Maka sifat debit kreditnya juga sama. Jika bertambah di kredit, jika berkurang di debit, sama dengan modal, bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, biaya dan prive itu sifatnya kontra dengan ekuitas atau modal. Karena kontra, nanti sifat apa ini di debit kreditnya berbalik dengan ekuitas ya. Biaya jika bertambah di debit, nah, kali ini kan berbalik ya, di debit, berkurang di kredit. Begitu pula dengan prive bertambah di debit, berkurang di kredit. Sekali lagi, biaya dan prive ini kontra dengan ekuitas atau modal.
Saya kira ini cukup jelas penjelasan saya tentang persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan kewajiban tambah modal. Dibangun oleh 3 aspek ya, pendapatan, biaya, dan prive. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah keseimbangan persamaan dasar akuntansi tadi ya. Misal kita cek, ini ada kolom nomor transaksi, di sini ada aset sama dengan hutang plus ekuitas. Aset terdiri dari kas, account receivable atau piutang, surplus perlengkapan, equipment persediaan. Kemudian liabilities ini account payable itu utang usaha. Ekuitas itu terdiri dari share capital, penyertaan modal, kemudian ada return rekening itu terdiri dari revenue, pendapatan, expense, biaya, dan dividen. Jadi revenue ini menambah, dikurangi expense, beban, dikurangi dividen. Nah, nanti mestinya sebelah aset saya beri warna yang kontra. Coba misal saya beri warna kuning ya, lot kuning. Yang sini saya beri warna misal apa, yang kontra kuning apa, biru misal begitu. Oke, misal satu, penyertaan modal dalam bentuk kas. Nah, kacamata perusahaan, kacamata entitas, penyertaan modal oleh pemilik itu akan menambah modal, akan menambah kasnya perusahaan, maka kasnya bertambah. Kalau sini bagian aset bertambah, mestinya ada salah satu sini yang bertambah. Apa? Share capital, penyertaan modal ya. Jadi nanti kalau dijumlah 15. Di sini bawah jumlahnya mestinya sama. Kemudian kedua, pembelian peralatan cash. Pembelian secara cash, membeli secara cash itu akan berdampak pada berkurangnya kas. Nah, maka kasnya negatif. Beli apa? Beli peralatan, peralatannya bertambah. Jadi transaksi ini tidak berkaitan dengan liabilities maupun ekuitas, tetapi hanya pertukaran antara cash dan peralatan. Pertukaran antara cash dan peralatan. Jadi mengeluarkan kas untuk memperoleh peralatan. Transaksi ketiga maksud saya, pembelian non cash. Pada kasus ini membeli perlengkapan sebesar 1.600 ya, 1.600 non cash. Karena non cash maka akan berdampak bertambahnya hutang, muncul hutang. Kita punya hutang karena membeli belum bayar nih, liabilities hutang muncul. Ini muncul karena beli perlengkapan. Kemudian menerima pendapatan secara cash ya, maka kasnya bertambah 1.200, revenue-nya pendapatan juga bertambah 1.200. Lagi misal transaksi kelima, biaya yang belum dibayar. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan cash atau aset-aset yang lain. Itu berarti mengakui biaya ya, biayanya diakui berkurang, kemudian muncullah piutang, hutang usaha. Wujudnya tadi apa? Hutang biaya, karena biaya belum dibayar. Kemudian mengakui pendapatan sebagian cash ya, pendapatan sebagian cash. Nah, ini kalau kita lihat ya, nah ini yang cash 1.500,
Yang non cash berarti punya account receivable atau piutang 3.500 diakui sebagai pendapatan. Jadi di sini bertambah 3.500, di bagian yang kuning ya, bagian aset juga 3.500. Walaupun yang 1.500 kas, yang 2.000 belum diterima atau piutang. Berikutnya membayar berbagai biaya secara cash ya. Nah, biaya cash itu otomatis kasnya berkurang, ini negatif. Biayanya apa saja? Ini cuma di sini tidak dirinci biaya apa saja, tapi rincian jumlahnya ada 600, 900, 200. Ini kalau dijumlah ya sama, 1.700 sama dengan ini. Kemudian membayar hutang usaha itu membayar, karena membayar kasnya berkurang. Nah ini kasnya berkurang tuh, hutang usahanya mestinya harus berkurang karena sudah dibayar. Ini berkurang sama ya. Menerima pelunasan piutang, menerima berarti kasnya bertambah, piutang kita berkurang karena sudah dilunasi oleh rekanan. Menerima 600, kasnya, piutangnya juga berkurang 600. Kemudian membayar dividen, membayar itu berarti kasnya berkurang ya, kasnya perusahaan berkurang. Ini minus. Dividen, saya pindah ya, enggak ganggu nih. Dividen ini berkurang 1.300. Baik, semua akun, masing-masing akun dijumlah, ketemulah jumlah ini. Nah, kemudian yang aset dijumlah ketemu 18.050. Yang liabilities dan equity ya, kewajiban hutang dan ekuitas juga 18.050. Nah, ini selalu seimbang antara kedua ini, antara jumlah aset sama dengan hutang plus modal harus sama. Ini dalam bentuk sederhananya seperti itu. Nanti saudara bisa diputar berulang-ulang ya. Berikutnya, jadi enaknya online itu bisa diputar berulang-ulang. Nah ini lagi-lagi masih tentang mekanisme debit dan kredit, tetapi penerapannya dalam jurnal. Apa sih yang dimaksud jurnal itu? Jurnal itu pencatatan transaksi keuangan secara kronologis. Apa itu kronologis? Kronologis itu urut waktu, urut tanggal. Dengan mencatat akun itu rekening, akun perkiraan secara berpasangan. Pasti minimal ada 2 karena berpasangan. Kalau tidak berpasangan, ya itu jomblo ya. Tidak disebut jurnal. Secara berpasangan kemudian dicatat di debit dan di kredit. Debit dan kredit ini nanti juga harus menuntut keseimbangan. Baik, kita langsung masuk sebentar, kita review dulu sebentar lagi ini ya, mekanisme debit kreditnya ya. Aset ketika bertambah dicatat sebelah debit lagi loh. Aset ketika berkurang sebelah kredit. Hutang bertambah sebelah kredit, hutang berkurang sebelah debit. Modal juga begitu, modal bertambah sebelah kredit dan modal berkurang sebelah debit. Ini juga pendapatan nomor 2, ini hanya mengulang yang tadi saja biar selalu diingat. Baik, kita langsung masuk ke transaksi tanggal 1 Agustus 2020. Misal ya, Nona Anita menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta untuk mendirikan laundry Triple M. Jadi mendirikan laundry Triple M. Siapa yang mendirikan? Anita. Nah, jurnal yang kita lakukan itu jurnalnya laundry Triple M. Laundry Triple M, bukan jurnalnya Anita, walaupun Anita itu pemiliknya.
Tetapi akuntansi berdiri pada entitas atau pada perusahaannya yaitu Laundry Triple M. Oke. Karena Nona Anita menyetorkan uang sebesar 10 juta, apa yang terjadi? Ya perusahaan menerima uangnya itu, ya. Maka logikanya uangnya perusahaan, kasnya perusahaan bertambah. Kas bertambah. Kas itu masuk kategori aset. Aset bertambah, kas bertambah, ya, dicatat di sebelah debit. Slap. Coba kita cek. Ya. Kas sebelah debit, oke ya. Kas sebelah debit 10 juta. Kemudian mengakui penyertaan Nona Anita, penyertaan modal ya. Modal Nona Anita bertambah, dicatat di sebelah kredit. Modal Nona Anita plus atau bertambah itu dicatat di sebelah kredit ini. Tim berbunyi modal Nona Anita 10 juta. Paham ya kenapa jurnal lengkapnya itu kas 10 juta pada modal Nona Anita 10 juta. Oke, contoh berikutnya. 2 Agustus pada tahun yang sama membeli perlengkapan laundry kepada toko Harum sebesar 325. Ya, membeli. Nah, membeli itu harusnya ya kasnya berkurang, ya kan? Kemudian membeli apa? Perlengkapannya bertambah. Kita cek. Nih, perlengkapan itu masuk kategori aset. Aset perlengkapan atau aset bertambah dicatat di sebelah debit. Kreditnya apa? Coba kita lihat. Kas ya, benar kan? Kas, karena kasnya berkurang untuk membayar. Kas masuk kategori aset, berarti kasnya berkurang dicatat di sebelah kredit. Sehingga tanggal 2 ini jurnal lengkapnya perlengkapan 325.000 ya di debit karena bertambah, pada kas kredit 325.000, kasnya berkurang itu. Berikutnya tanggal 3 membayar sewa ruko untuk kegiatan usaha untuk 12 bulan. Yang pasti membayar itu kasnya berkurang. Kas berkurang itu masuk kategori aset kan, kas berkurang dicatat di sebelah kredit. Nah, pasti ini di kredit. Coba kita cek. Kasnya kredit, ya kan? Nah, ini kas kredit karena kas berkurang. Nah, debitnya apa? Debitnya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya kita lihat. Mengakui sebagai biaya atau mengakui sebagai piutang. Ini mengakui sebagai biaya. Beban sewa, ya, beban sewa. Saya lebih suka menggunakan kata beban sewa ya, bukan biaya. Beban. Oke, beban itu bertambah nih. Biaya atau beban bertambah di sebelah debit. Jadi jurnal lengkapnya itu beban sewa 1.200.000 pada kas kredit 1.200.000. Transaksi berikutnya membeli mesin cuci senilai 6 juta, dibayar tunai 2 juta, sisanya diangsur 6 bulan. Nah, kalau begitu mesin cucinya sudah diperoleh. Nah, mesin cucinya bertambah dari tidak punya menjadi punya. Ya, mesin cuci masuk peralatan masuk aset bertambah di debit. Maka jurnalnya nanti mendebit peralatan atau mesin cuci. Ya, ini kan peralatan. Kreditnya apa? Kreditnya 2 hal. Satu, membayar tunai, jadi dibayar tunai 2 juta. Uangnya
Karena untuk membayar bertambah atau berkurang? Berkurang. Karena uang kas berkurang dicatat di sebelah kredit. Mestinya nanti di sini kas kredit, gitu ya. Kas kredit. Sisanya diangsur 6 bulan belum dibayar, itu artinya kalau belum dibayar itu artinya hutang. Hutang itu ya, ini hutang bertambah di kredit. Hutang bertambah di kredit. Jadi nanti di sini selain mengkredit kas juga mengkredit hutang. Gitu ya. Jadi jurnal lengkapnya peralatan 6 juta, pada kas 2 juta, pada hutang 4 juta. Karena membeli peralatan secara campuran, yang membayar 2 juta dulu, yang 4 juta diangsur kemudian. Kemudian tanggal 5 Agustus. Kita cek tanggal 5 Agustus. Pekerjaan telah selesai dan diterima pembayaran atas jasa laundry. Menerima pembayaran jasa laundry, menerima kas, berarti kasnya bertambah. Kas bertambah di debit pasti. Ya, kas debit. Kreditnya apa? Mengakui pendapatan. Pendapatan itu dari tidak ada menjadi ada, bertambah. Pendapatan bertambah di kredit, ya. Kita cek. Ya kan? Jurnal lengkapnya kas debit 750.000 pada pendapatan jasa kredit 750.000. Berikutnya kita perhatikan dengan kasus apa bedanya dengan tanggal 7. Pekerjaan laundry senilai 200.000 telah selesai dikerjakan tetapi belum menerima pembayaran. Nah ini kan sudah selesai, tapi belum menerima pembayaran. Gimana jurnalnya? Kita punya piutang karena sudah menyelesaikan kewajiban. Piutang bertambah. Piutang itu kan masuk aset. Piutang bertambah dicatat di sebelah debit. Piutang jasa. Kreditnya apa? Ya pendapatan karena sudah selesai dikerjakan. Jurnal lengkapnya piutang jasa 200.000 pada pendapatan jasa kredit 200.000. Apa bedanya nomor tanggal 5 dan 7? Kalau tanggal 5 itu menerima secara kas, kalau tanggal 7 itu belum menerima. Belum menerima itu sudah dicatat, iya, karena basisnya adalah basis accrual. Accrual itu apa? Ya, mencatat dan mengakui saat pendapatan atau beban atau aset atau hutang, ya, atau modal saat probable. Probable itu sangat mungkin terjadi. Nah ini sudah kan, itu artinya kan sudah ada orang menyerahkan cucian, ya, cuciannya diserahkan ke kita dan kita sudah menyelesaikan pekerjaan itu kan probable, sangat mungkin untuk diterima. Kalau orang yang mencucikan itu tidak ngambil gimana? Ya kan ada apa ini? Ada sejumlah aset dia yang diserahkan pakaian kan. Jadi akro itu mencatat atau mengakui saat sudah probable. Kemudian tanggal 8. Tanggal 8 membeli sepeda motor untuk operasional senilai 12 juta. Dibayar cash 4 juta. Ini mirip-mirip dengan tanggal ini. Ya. Tapi kalau tadi menerima pekerjaan, kalau ini membeli. Jadi membeli sebagian cash, sebagian hutang. Kita analisis yang bertambah apa ya? Sepeda motor, beli sepeda motor dari tidak punya jadi punya. Jadi kendaraannya bertambah, kendaraan dalam masuk kategori aset. Aset bertambah di debit, namanya mendebit kendaraan. Oke. Terus mengkredit apa? Ya bayar sudah bayar 4 juta kok. 4 juta berkurang karena sudah untuk membayar. Kasnya berkurang, kas berkurang di kredit. Loh, tapi kan harganya 12 juta. Baru bayar 4 juta, sisanya 8 juta yang belum bayar, namanya hutang. Hutang bertambah di kredit. Slap ini muncul. Hutang bertambah di kredit. Tanggal 9.
Selesai mengerjakan job dan menerima pembayaran cash besar 4 juta. Ini mirip dengan tanggal 5 tadi. Kas pada pendapatan. Kita coba saja. Kita cek ya. Kas pada pendapatan. Tanggal 10 membayar beban listrik untuk bulan ini 120. Membayar kasnya berkurang. Bebannya dari tidak ada menjadi ada. Nah, bertambah kan berarti biaya bertambah di debit. Nah, debitnya beban. Ya, biaya listrik atau beban listrik. Kemudian kreditnya kas. Membayar biaya telepon dan internet 300.000 misalnya. Ini sama dengan tanggal 10 ya, misalnya biaya telepon dan internet pada kas, cek ya, gitu ya. Berikutnya membayar perawatan mesin cuci ya. Lagi-lagi membayar, kalau membayar itu uangnya berkurang, kalau berkurang itu kasnya kredit ya. Ini kan biaya perawatan mesin pada kas. Kemudian lagi tanggal 15 Nona Anita mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi. Pribadi itu privat, privé. Maka nanti memunculkan akun privé ya. Sifatnya seperti biaya itu ya. Nanti mengurangi ekuitas atau modal. Nah, privé itu karena dia seperti biaya ya, dari tidak ada menjadi ada, bertambah kan, dicatat di sebelah debit. Nah, nanti mestinya mendebit privé. Yang diambil oleh Anita apa? Uang tunai itu kasnya bertambah atau berkurang? Nah, diambil ya berkurang, karena berkurang, kas berkurang dicatat di sebelah kredit. Nah, mesti nanti jurnalnya privé 1 juta pada kas 1 juta. Nah, gitu kan. Berikutnya pekerjaan laundry selesai dan menerima pembayaran atas pekerjaan laundry 6 juta. Ini sama tadi yang 4 juta tadi ya. Kas pada pendapatan ya, gitu kan. Tanggal 28 membayar gaji 3 orang karyawan masing-masing 1.200.000, 1.100.000. Nah, berarti kalau 3 orang ya 3.300.000. Membayar sudah dibayarkan, berarti kasnya berkurang, kas berkurang, aset berkurang. Aset berkurang dicatat di sebelah kredit. Nah, nanti kreditnya pasti kas. Debitnya apa ya? Mengakui beban atau biaya. Beban apa? Biaya apa ya? Beban gaji, biaya gaji. Biaya bertambah dicatat sebelah debit. Jadi nanti jurnalnya beban gaji atau biaya gaji debit 3.300.000 pada kas 3.300.000. Kita cek ya kan. Oke. Nah, ini bagaimana menerapkan mekanisme debit kredit ini ke dalam jurnal, pada jurnal. Nah, ini nanti baik debit maupun kredit ini kalau dijumlah itu harus menunjukkan angka yang sama. Kalau angkanya sama, insya Allah jurnal kita benar. Kalau angkanya sama. Kalau angkanya salah, angkanya berbeda, dipastikan salah jurnal kita. Ya. Kalau sama, kemungkinan besar, kemungkinan. Tetapi kalau berbeda, dipastikan salah. Ini sudah kita rumus berapa jumlahnya? 45.305.000. Pakai rumus ya biar tidak keliru. Baik, ini penjurnalan apa ini penerapan mekanisme debit kredit ya. Jadi ini persamaan dasar akuntansi, ada mekanisme debit kredit, kemudian kita beri contoh menjurnalnya. Saya kira begitu saudara-saudara, semoga makin menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Cukup sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.